Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di Ngopi Sehat bersama saya Sofi, host Ngopi Sehat, ngobrol pintar seputar kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita usung yaitu terkait dengan bagaimana pola asuh dari bayi yang baru lahir sampai usia 18 bulan atau 1,5 tahun. Dan bersama saya ini tentu telah hadir di studio narasumber yang expert di bidangnya ya, yaitu terkait dengan perawatan bayi ya, sampai usia 18 bulan. Beliau adalah bidan koordinator dari Puskesmas Dempet, Ibu Sri Puji Rahayu SSIT. Nah, kita panggil biasa ini beliau adalah Ibu Yayu gitu ya. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Mbak Oke, apa Sofi. kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah sehat, Mbak Sehat Sofi. ya, sampai sini Iya, semangat ya, Bu, ya, tetap semangat. cantik, bugar ya, Nggih. gitu. Udah siap ya, Ibu, ya, dengan materi yang Insyaallah akan kita nggih, siap, Mbak. bahas Nggih. pada kesempatan Nggih. kali ini dan sebelum masuk ke materi, Bu, terkait dengan pola asuh bayi yang akan kita bahas, saya persilahkan Ibu Yayu untuk menyapa para sahabat sehat semuanya. Silakan, Ibu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, pada kesempatan pagi ini perkenalkan nama saya Sri Puji Rahayu, biasa dipanggil Yayu. Saya bekerja di Puskesmas Dempet sebagai bidan koordinator. Pada kesempatan pagi hari ini kita mau ngobrol bersama yaitu mengenai pola asuh bayi baru lahir sampai usia 18 bulan. Beliau Ibu Yayu ya, narasumber pagi hari ini ya, yang coba akan membahas terkait dengan materi kita. Ya, Ibu Yayu ini memiliki bayi yang sehat, lucu tentunya ya, dengan kecerdasannya, keaktifannya, mungkin adalah kebanggaan tersendiri bagi orang tua ya, Betul Ibu betul, Mbak ya. Sofi, Tentunya ini nggih. tidak lepas dari pola asuh dari orang tuanya ya, atau mungkin Betul betul. pengasuhnya mungkin ya, karena beberapa sebagian besar ibu-ibu juga kadang menjadi wanita karir sehingga putra-putrinya diserahkan pengasuhannya Iya, kepada mungkin baby betul. sister, mungkin pada ibunya atau neneknya, atau mungkin saudaranya, atau mungkin bisa dititipkan di tempat-tempat penitipan mungkin ya, Ibu, ya, Nggih, bisa yang juga, mungkin yang Mbak Sofi. terpercaya menurut, si ibunya gitu. Supaya bisa membentuk bayi yang sehat, ya kemudian yang menggemaskan, yang lucu, yang pintar sesuai dengan usianya itu, pola asuh yang seperti apa yang harus diberikan ini, Bu? Oh iya, Heeh, terima kasih Mbak Sofi. nggih, Untuk membentuk pola asuh anak supaya mhm sehat, mhm, cerdas, mungkin soleh-solehah, nggih. Di betul, sini, pola asuh bayi baru lahir sampai mhm, usia 18 bulan itu, meliputi itu Bu, eee, pola asuh dengan kasih sayang penuh dengan pengasuh atau orang tua. Heeh, pola nggih. asuhnya, Dengan penuh penuh kasih kasih sayang, sayangnya, nggih seperti apa nggih. ini ya penuh kasih Kasih sayang? sayang mungkin, Mhm, diasuh sesuai dengan usianya, nggih. seperti apa ini, Bu? Seperti kalau masih bayi Mhm mungkin kita usia 0 sampai 3 bulan sampai, eee, 6 bulan mungkin mhm kita, pas tidur atau kita ajak bicara, mhm ajak dililing atau mhm disapa. mhm. Pokoknya kalau mengasuh, pada bayi itu tidak diam Tidak gitu, diam kan, nggih artinya nggih. harus cerewet ini. Nggih nggih, sesuai. Dan, Nggih, pola asuh itu meliputi itu beberapa faktor yang memengaruhi, Mbak mhm. Sofi, Apa saja nggih. ini, Bu, Yang faktornya? memengaruhi pola asuh itu ada faktor eksternal, Mhm internal, dan faktor lain, Mbak mhm. Sofi, Artinya nggih. faktor eksternal itu Nggih, faktor eksternal itu meliputi itu, faktor pengetahuan dari pengasuh atau orang tua, artinya pengetahuan. Kalau orang tua pengetahuan mungkin lebih baik, mhm, mungkin si anak itu lebih merasa nyaman atau cara pengasuhannya itu lebih mantap atau lebih mengerti dari orang tua mmm, itu. Oke artinya oke. sebagai seorang tua ya mungkin yang, berkiprah di dunia karir mungkin ya, Nggih Bu, ya, nggih mungkin nggih. akan menyerahkan pola asuhnya kepada pengasuh dan kita harus artinya orang tua itu harus
pintar-pintar memilih pengasuh ya, Ibu, Ya, ya? jangan tidak Mhm, sembarang untuk memilih pengasuh, Mbak Sofi, mmm, gitu. Karena J. karena harus penuh dengan kasih sayang ya ini ya, kan J. ibaratnya dikatakan kan kalau, lagi bayi usia segitu juga golden age ya, Bu, ya, Iya katanya iya, ya untuk iya, pertumbuhannya juga perkembangannya, kemudian, seperti ibaratnya seorang ratu dan raja mungkin ya, iya Ibu, ya? iya. Memang Nah, itu saya teruskan aja ya, Mbak. nggih, Yang beberapa faktor itu pengetahuan dari faktor eksternal itu mhm pengetahuan, pendidikan orang tua, mhm, terus untuk apa, sosial ekonomi juga sosial ekonomi, mempengaruhi, ya, terus, sosial budaya, lingkungan, itu di antara faktor eksternal yang mhm mempengaruhi pola asuh mhm. bayi. Mungkin bisa dijelaskan, Oke. Bu, satu-satu dari beberapa faktor itu, Ibu? Oh iya, Heeh, yang, pengetahuan orang tua itu mhm semakin mengerti pengetahuan orang tua, mungkin dari si mhm bayi tersebut juga merasakan kasih sayang atau pengasuhnya dari si bapak tersebut atau mhm orang tersebut. mhm Terus pendidikan, mungkin pendidikan yang orang tuanya itu lebih, tahu pendidikan atau mengenal pendidikan, mungkin juga lebih bagus untuk dalam mendidik bayi tersebut atau anak mhm tersebut, mhm kecuali, biasanya kan bapak ibu bekerja nggih, nah itu mungkin lain nggih dalam pengasuhnya, mungkin bisa berpesan kepada pengasuhnya, cara mendidik anak atau bayi, dipesan harus gini gini, harus dipesan biar tidak salah asuh, gitu. mhm, Terus lanjut. faktor sosial ekonomi, semakin, ekonominya cukup, mungkin, lebih baik, lebih mudah untuk mengasuh atau, mengasuh kepada bayi atau anak. Mhm, Karena mungkin dari sosial ekonomi cukup, mungkin nutrisinya juga insya Allah tercukupi dibanding sosial ekonomi yang rendah. iya Jadinya ya, anak itu bisa tumbuh sehat mungkin ya dengan pola makan iya, yang sehat itu, karena mhm. sosial ekonominya kan cukup. Jadinya Gitu. mungkin dari lebih kepada gizi Gizi seimbangnya, seimbang, kemudian, nggih. Ya, untuk, perlakuan-perlakuan mungkin kegiatan-kegiatan seperti aktif di posyandu nggih dan lain nggih sebagainya. Kalau nggih. pengetahuannya Ibu bagus, orang tua kan tentunya akan mengarahkan ke Nggih sana ya, nggih Ibu, ya. nggih, ngerti. Walaupun memang diserahkan kepada pengasuh gitu ya, Bu, ya? Nggih. Terus kalau Mhm faktor sosial, mhm mungkin dari, sosial dan lingkungan sih. Kalau lingkungannya itu mendukung, baik, mungkin, anak-anaknya juga baik, cara bermain atau kata-kata biasanya kan, kampung itu kadang anak-anaknya itu pada, eee, apa katanya ya ada agak kasar gitu ya? itu kan bayi mungkin kalau sudah bisa bermain atau Mhm, jalan atau bisa mengerti omongan orang kan kadang bisa meniru nggih. Kalau karena lingkungan yang baik kan bisa mendukung anak lebih mmm, baik itu nggih. berarti Nggih. memang faktor-faktor itu Nggih sangat nggih berpengaruh ya, Ibu, nggih ya? nggih. Karena, usia-usia segitu tuh peniru ulung ya, Ibu, ya, Nggih, katanya ya? soalnya kan itu yang dimaksud itu pola asuh usia, bayi baru lahir sampai 18 bulan tuh dikatakan memang pola asuh bayi atau pola asuh usia dini, Mbak. Mhm, Nggih jadi nggih. mereka akan bermain di usia gangnya ya, Bu, ya? Nggih, Maksudnya harus hati-hati seusia memang oke, nggih 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 ya seperti itu. nggih. Kalau yang nyun sewu yang faktor internal itu masalah itu anu Mbak Sofi, eee, apa, usia orang tua juga mempengaruhi Mhm ya faktor internal, sama itu pengalaman pengalaman mengasuh bayi. Oke. kenapa bisa Nggih, sangat faktor berpengaruh? usia kadang kan kita Mhm pengasuhnya atau bapak ibunya masih muda, kan masih, semangat atau masih jiwanya itu, apa ya, pola pikirnya kan lain kecuali kalau sudah tua ya, lain ya iya, sudah nggih oke, nggih nggih gitu ya. nggih Mas, Jadi nggih lebih semangat ya kalau nggih, memang masih usianya lebih muda gitu ya? terus itu, Heeh, apa, mungkin pola tangkap atau cara mendidik anak itu kalau masih pikiran muda, masih anu gitu, lain kalau sudah tua. jadi memang harus diperhatikan juga ya Nggih. ketika memang mau memiliki putra itu ya Nah nggih, faktor kadang gini mhm untuk hamil itu kan mhm kalau usia 35 mhm, seharusnya itu sudah sudah tidak resting. hamil, sudah resting nggih. Kalau hamil dikatakan risiko tinggi memang, Mmm, kalau sudah 35. Nggih, kalau diparingi, apa ya, keturunan muda diprogram harusnya mhm, 35 itu sudah tidak
Sudah tidak hamil. Kalau melahirkan sudah lagi. hamil, melahirkan, itu ya sudah dikatakan ibu hamil risti, nggih, Artinya nggih, memang ada beberapa resiko yang nggih, mungkin nggih, ditanggung nggih, ya, nggih, dari ibu itu ketika melahirkan di nggih, usia itu gitu, nggih. Terus nggih. kalau yang pola asuh bayi yang lebih zaman sekarang kan banyak gadget ya, Ibu, ya. Oh, nggih, nggih, Nah, ada beberapa ibu-ibu muda mungkin ya, karena iya, memang juga sekarang kan, zamannya medsos dan lain sebagainya. Nah, anak itu lebih cenderung diam ketika memang dikasih nggih, gadget iya, ya. Nah, iya, Mbak itu yang Sofi. seperti apa itu, Bu, pola asuh yang seperti itu terus Oh, ya. boleh nggak? Nggih, memang Mbak Sofi untuk anak itu tidak boleh harus waspada penggunaan gawe atau gadget nggih, Heeh, nggih. Soalnya itu kalau terlalu lama, heeh, mungkin lebih dari 1 jam ya, mhm, itu terus tiap hari kok dikasih itu bisa merusak otak nggih, saraf-saraf otak. mhm, Mungkin, bisa mengurangi kecerdasan atau lambat bicara, itu mhm. bisa nggih. Karena dia Karena anu ya, respon untuk, nggih. apa ya, motoriknya dalam hal bicara mungkin Nggih, kurang ya, mengganggu, Bu, ya? nggih. Karena kan itu asik dengan itu gawenya, gadget Mhm, itu jadinya, tidak apa ya, eee, mungkin terkurung atau dengan main asyik itu heeh. jadinya mempengaruhi, pola pikir bayi tersebut atau Oh, anak, iya, nggih. jadi kayak Bisa tantrum mempengaruhi kadang nggih, saya juga pernah lihat iya, ya, Bu, ya. Begitu gadgetnya diambil sama orang nggih, tuanya, langsung meledak nggih. nangis itu. Ketagihan gitu, Oh bisa oh, ketagihan. Jadi gitu. bisa merusak mungkin mengurangi apa ya, kecerdasan atau Mhm, lambat bicara juga bisa lambat mempengaruhi. bicara Nggih, juga nggih, nggih, mempengaruhi. nggih. Iya, Ya, jadi secara umum nih harus seperti apa ini, Bu, sebagai orang tua yang cerdas ini nggih. harusnya pola asuh yang seperti apa yang mungkin bisa kita berikan untuk Oh, nggih. putra-putri kita Oh, supaya ya. putra-putri kita itu perkembangannya, pertumbuhannya itu sesuai dengan usia yang Oh, dihadapkan, nggih. seperti itu. Nggih, tadi pola Mhm, asuh Mbak Sofi meliputi tadi ya, mhm, pola asuh yang penuh kasih sayang, terus pemberian ASI dengan penuh kasih sayang. Mungkin, kalau menetei ya, mhm, bayi mhm, itu kita tetei, dengan gantian payudara 1, payudara 2 nggih. mhm, Terus itu kira-kira selama 20, 30 menit dengan mungkin, diajak bicara, mhm, dipeluk, disayang, itu mhm, bayi juga bisa merasakan bisa kasih sayang merasakan ibu ya, walaupun nggih, misalnya kan ikatan batin nggih, ibunya bisa. lagi kondisi tidak baik hatinya, tetap anak juga tahu ya? Tahu Bu, nggih, Mbak Sofi, makanya dengan kalau hamil, Mhm, menyetei itu mhm. setidaknya ibu itu pikirannya fresh Mbak Harus Sofi, tenang, nggih, harus walaupun bahagia. mungkin ya rumah tangga ada masalah Mhm, nggih harus mhm, bisa fresh, soalnya mhm, bayi itu ikatan batinnya lebih nggih, kuat mhm, nggih, mhm, itu. mhm, Terus pemberian nutrisi yang tepat Mbak mhm. Sofi, Seperti nggih, apa ini? ya, nutrisi yang tepat itu biasanya kalau bayi usia 0, 6 bulan itu kita beri ASI eksklusif Mhm, saja. ASI eksklusif itu, tidak dikasih makanan tambahan lain. apapun, Apapun harus ASI eksklusif, walaupun satu nggih. tetes Ndak air, boleh nggak boleh kecuali minum obat. oh, Nggih, itu obat beda ya? boleh, nggih, nggih, Madu nggih. Madu ndak nggak boleh, boleh juga. nggih, nggih. ASI eksklusif itu 0 sampai 6 bulan. Mhm, Terus biasanya 6 sampai 8 bulan mhm, itu kita, beri MPASI. mhm, MPASI itu makanan tambahan, mhm, selain ASI, tapi mhm, ASI tetap diberikan sampai mhm, 2 tahun ya. 6 sampai 8 bulan biasanya itu kita beri MPASI yang mudah dicerna dan kita bentuk makanan, bubur lembek. mhm. Nggih, nggih. Ini apa bubur itu? Masih disaring kalau itu Oh, usia 6 sampai 8 itu, masih nggih. disaring ya? Nggih, nggih, Terus? lembek, nggih. Soalnya kan pencernaannya belum, apa ya, Siap ya? maksimal, nggih. Siap. Terus usia, 9 sampai 11 bulan itu kita cincang makanannya Mmm, atau ya lembek tapi ndak disaring, kayak semacam lembek, bubur nggih. tim gitu? Nggih, Mmm, itu beras atau contohnya ya beras atau, sayuran, terus ikan jadikan satu terus ditem gitu mhm, agak lembek nggih, tidak disaring, dicincang gitu. Oke, dari segi gizi. nggih, nggih. Terus, usia 12 Mhm, sampai 18 nggih, mungkin sampai 2 tahun sudah bisa dikasih
makanan seperti orang dewasa. Oh, orang dewasa. Tapi yo secara yang mudah dicerna, masih Mhm. agak lembek, jangan kasar-kasar, gitu Contohnya Mbak apa, Bu, Sofi. itu? Nggih, kita sajikan kalau Mhm, sudah usia 1 tahun mhm, itu kita sajikan seperti, makan dewasa, otomatis, mhm, ukurannya juga beda ya soalnya mhm, bayi. Umpamane ya, nasi itu kita masak tapi tidak keras masaknya, mhm, jadi lembek, tidak keras gitulah, mhm, ya nggih. nasi tim ya, Nggih, nasi terus tim. kita sayur, Mhm, beli sayur, mhm, Mbak Sofi, sayur bening, sop, tapi jangan terlalu banyak dikasih itu garam, kenapa itu? pemanis, itu boleh tapi ya Mbak Sofi, sedikit-sedikit untuk pengenalannya itu, jangan langsung kasih itu seperti masak orang Dewasa. dewasa, nggih, Apa, Bu? mhm. Nggak boleh, Bu? Nggih, karena nanti gimana ya, mempengaruhi nanti ketagihan gitu loh Mbak Sofi. Oh, Nggih, ini masak anak enak, dikasih, sudah tahu, kalau dikasih yang lain nanti tidak dilepeh, tidak mau. Jadi sedikit demi sedikit untuk pengenalan rasa itu. karena sudah terbiasa Oke. kayak gurih, enak, Iya, mungkin nanti makannya nggih, yang agak kurang dari nggih, penguat rasanya, tidak nggih. seperti biasanya itu nanti akan menolak ya, gitu ya? Nggih. Lah Mhm, terus itu lauknya Mbak mhm, Sofi, itu lauknya? bisa tempe, tahu, Mhm, atau ikan gembung, atau mhm, apa yang, mudah dicerna, mmm, gitu ya. Umpamane ikan kembung atau ayam, apa-apa, terus mhm, masaknya juga yang lunak mhm, gitu, mhm. nggih. Itu mungkin dari segi gizinya ya, Bu, ya? Nggih, Kalau gizi. mungkin dari segi yang lain nih? Heeh, terus gizi yang, Mhm, selanjutnya itu dari, pola tidur harus cukup, Mbak Sofi, berapa cukup. jam? Kalau bayi itu, sekitar kurang lebih 16 jam, Wah, nggih, nggih berarti 16 jam. separuhnya Heeh, ya, kalau dalam buku 20 KIA itu, usia 0 sampai 1 tahun itu sekitar 14 sampai 18 jam. artinya Kan ada buku KIA itu. ya, Iya. sehari semalam lebih banyak tidurnya ya, Ibu? Nggih, itu, tidur malam sama tidur siang, kurang lebih nggih, kurang lebih. Kalau sudah seusia 1 tahun, sampai 18 bulan, Mhm, sekitar 12 sampai 14 jaman, itu kurang lebih nggih. Harus cukup tidur, karena kalau mhm, tidak cukup tidur kadang kan bayi rewel atau kurang sehat itu, mhm, nggih. Soalnya bisa menimbulkan penyakit. istirahatnya kan kurang, nggih, Mhm, nggih. Itu. Terus yang selanjutnya itu kita jangan terlalu lama bayi mhm. itu dibiarkan menangis, Mbak Sofi. Loh, kenapa Ibu? Kalau Kenapa ini? bayi nggih, Heeh, karena bisa stres mempengaruhi, otak, nggih stres. Karena kan harus nangis terus ndak ditulung-tulung bisa mempengaruhi stres, bisa menjadi bayi itu apa ya, eee tantrum. nggih nggih, iya, nggih. Jangan terlalu, eee, membuat bayi itu nangis dibiarkan terlalu lama untuk bayi, nggih itu, Saya punya tetangga yang nggih. nangisan, Ibu. Nangis nanti terus bayinya Nggih, nggih. Selain itu juga, tidak boleh terlalu lama itu hati-hati penggunaan tadi, gadget gawe mhm, tadi. Nggih gadget ya. nggih, heeh, terus Mhm, itu, eee, apa ya, dikasih vaksinasi yang komplit mmm, untuk itu bayi, di mana ini nggih. bisa didapatkan? Heeh. Nah, kalau vaksinasi bayi itu Mhm, didapatkan di Desa Posyandu. artinya Posyandu. harus Harus ikut dong datang ke kegiatan. posyandu, nggih, Ibu. Biasanya ibu ya yang Mhm, datang mhm, sih. Datang ke posyandu, bayi tersebut mendapat imunisasi komplit, nggih, mhm, nggih, imunisasi harus dasar lengkap itu ya, nggih, Bu, dasar ya? lengkap, nggih. Biasanya Mhm, kan vaksin itu sudah drop ke desa, Bu Bidan desa nggih, mhm, hadine yang melaksanakan untuk imunisasi di desa masing-masing. Tapi di puskesmas kami itu sudah jalan, pokoknya ndak dioyak-oyak, sudah jadi ibu-ibu sudah rutinitas. rutinitas, Heeh, kalau di halaman buku mhm, KIA itu yang mhm, bagian imunisasi kok masih kosong, mhm, apalagi usianya itu masih kurang 9 bulan lah, itu kan mhm, harus masih imunisasi lengkap nggih, mhm, pasti ke bagian petugas kesehatan untuk diimunisasi bayinya. artinya sudah Sudah jadi kesadaran nggih, ya, sudah Ibu, ya? sadar, nggih, sudah Mhm, sadar, mhm. heeh.
Saya kira cukup itu ya, nggih. Gitu ya, Nggih, baik baik. nggih Terkait nggih. dengan Terus ini mhm, tambahan ini Mbak Sofi, apa? harus dikasihkan permainan sesuai dengan usia bayi. Contohnya apa ini, Bu? Mungkin bisa Nggih. disebutkan untuk Kalau permainannya. mungkin usia, bayi nggih, apa Mhm, nggih, itu kita bayi usia 3 bulan lah nggih, mhm, kita kasih mungkin di tempat tidurnya itu dikasih kelinting mmm, gitu, yang biar bisa bayi respon suara gitu ya? iya, bayi kan bisa Mhm, merespon suara, "Ah, itu mhm, suara apa?" mhm, Oh gitu, apa ada cahaya, itu kan heeh, bayi bisa melihat, "Oh itu ada cahaya," mengikuti, heeh, gitu. itu yang usia Nggih itu, terus usia yang nggih. selanjutnya, Bu? Kalau usia yang Mhm, mungkin 1 tahun ke atas nggih, mhm, mungkin kita kasih permainan yang tidak membahayakan bayi nggih. mhm mhm mhm, Mungkin, apa, bola, mmm, pola mainan yang kotak apa itu, nggih, Rubik gitu ya? Bisa? yang Enggak ya? enggak yang numpuk-numpuk Oh, itulah, yang yang ditumpuk-tumpuk yang, aja, nah tok itu, kayak nggih bulut-bulutan gitu ya? nggih, iya Tapi itu bisa iya. merangsang ya, Ibu, ya, Nggih, untuk bisa merangsang otaknya? perkembangan otak. Mhm Nah, mhm. sesuai dengan usianya, nggih. Terus kalau tanpa pengawasan bahaya nggak, Bu, ya, mainan-mainan seperti itu? Iya, Kadang ada beberapa ibu yang kurang tahu ya memberikan, mainan ya atau mungkin nggih. alat yang bisa untuk anak bermain tuh ukurannya lebih kecil. Kadang kan suka, yang namanya anak-anak kan kadang nggak tahulah apapun dimasukkan ke mulut. Nah, Nggih sebaiknya yang seperti nggih. apa ini kalau memberikan mainan itu? Dalam bentuknya yang apakah boleh yang kecil-kecil atau yang seperti apa gitu? Ya harusnya memang Mhm, kalau kita, anak bermain mhm, ya, harus tetap didampingi harus tetap orang tua didampingi. nggih, soalnya Nggih, bahaya kalau nanti dimakan atau mhm, kotor dimakan, itu kan mhm, bisa kita dilerai pelan-pelan gitu. mhm. Tetep kita awasi, Artinya nggih, itu heeh. harus ada pemilahan, Iya, heeh, apa ya, nggih. Ibu, ya, dalam bentuk ukuran mainan ya? Iya Nggak iya, boleh Mbak yang Sofi. kecil-kecil ya? Nggak boleh ya? Nggih, iya Harus yang iya besar iya, ya? nggih. Soalnya Kan bayi kadang kan heeh, mesti kena apapun masuk mulut, dimasuk nggih ya, nggih, karena iya ada iya, pengalaman juga ini teman nggih saya ini, Bu. nggih. Apa ya, makan apa ya itu, biji salak apa-apa, Oh, terus iya kan iya. dia kan nggak tahu ya bahaya apa tidak itu, ya asal makan aja gitu, kesedak nggih. Oh, nggih, Mhm iya iya, Mbak Sofi, memang mhm perlu nggih sesuai dengan usia bayi mhm tersebut mhm, nggih, itu adalah untuk pembentukan perkembangan otaknya nggih. permainan edukatif yang Nggih bisa nggih diberikan gitu nggih ya. nggih nggih. Mungkin ada info lain Nggih. lagi yang mungkin, masih tertinggal di Bu Yayu? Oh, nggih. Kayak memang kalau, di puskesmas itu kan Mhm. ada program kelas ibu balita, nggih. Apa itu, Ibu? Program kelas ibu balita itu di mana orang tua Mhm, heeh, biasanya yang datang ibu, kalau bapak tidak ada kegiatan ya bisa bapak ibu nggih, tapi kok untuk tapi jarang ya, Ibu, ya? tapi di puskesmas kami Iya, jarang yang datang heeh ibu-ibu heeh biasanya nggih. heeh. Itu diadakan pertemuan, ya pertemuan Mmm, untuk mengikuti kelas ibu balita. itu Nah, semua ibu balita apa hanya tertentu? ya ibu balita Mhm, biasanya digolongkan per usia, Mbak. mmm, 0 1 tahun, mhm terus 1 2 tahun, 2 mhm sampai 5 tahun. mhm Jadinya nanti dikasih materi, mhm mungkin, eee, materi kalau usia 0 sampai 1 tahun biasanya mengenai materi ASI eksklusi, mhm cara mhm kebersihan, cara mhm merawat bayi, mhm gitu, nggih. Terus di kelas ibu balita itu, di situ diajari mungkin cara merawat mhm bayi, terus mengasuh mhm bayi, terus masalah penyakit, mmm, itu. Terus pengetahuan, yang utamanya itu memang komplit di kelas ibu balita itu, Bu. Nggih nggih. ya berbicara terkait Nggih. dengan penyakit ini, Ibu, ya. Nggih Untuk nggih. penanganan, usia segitu tuh seperti apa, Ibu, ya? Kalau ada mungkin ada demam atau Oh, nggih. batuk, itu harus Iya seperti apa ini iya untuk pengobatannya? iya, Mbak Sofi. Mhm Biasanya itu kalau bayi, mhm kalau kena
Diare mungkin Mhm contohnya ya, mhm. untuk pertolongan pertama biasanya kita kasih larutan gula garam. Mmm, Terus, mhm jangan sampai kekurangan cairan, mhm. tapi pesan segera untuk membawa ke tenaga kesehatan. Jika Jangan sampai, mhm, terlambat. jika Nggih. terjadi diare? Nggih nggih Mmm, nggih. karena Kadang kan kekuatan bayi itu kan cairan kalau sudah keluar, eee, bayi kekurangan cairan kan bahaya. Nggih bisa nggih, pesan nggih dehidrasi nggih, pokoknya nggih. pertolongan pertama mungkin Mhm, di malam hari kita kasih larutan gula gula garam, garam. Itu nggih yang mungkin kan kalau nggih. diare ya, Ibu, ya. Nggih Tapi kalau nggih. demam, Bu, Oh, kan kadang iya. mudah kejang Nggih, juga ya, iya. anak-anak itu. Kalau panas untuk Mhm, anak-anak biasanya untuk pertolongan pertama itu kita kasih kompres. Kompresnya mmm, itu sekarang tidak mhm pakai es, tapi mhm. pakai air hangat-hangat. Mmm, Hangat-hangat, seperti kuku tubuh ya, nggih, nggih hangat-hangat kuku. nggih nggih, itu. Terus Mhm. kita beri ASI yang cukup, Tetep ASI atau terus minum diberi. tetap, Justru nggih. kalau bayi Jangan lagi nggak sehat itu nggih. ASI-nya harus digencar Nggih, ya, Ibu, ya? iya, biar cairan mungkin kekuatan bayinya itu lebih kuat, lebih anu nggih, Mhm ada nggih, mhm tetap mhm kita kasih cairan mhm yang cukup, terus paginya kalau belum dingin, mhm. badannya masih panas, untuk segera ke Menghubungi nggih, ke puskes Bu Bidan terdekat ya. Desa atau ke puskesmas Mhm terdekat mhm gitu, mhm. Kalau nggih. secara ini, Bu, apa, pemakaian, apa ya, baju atau apa, harusnya yang seperti apa ini? Oh, Bayi, nggih. apakah harus yang tebal? Apakah seperti apa ini? Kalau untuk pemakaian baju itu nggak harus yang tebal. Nggak harus yang tebal Menurut ya? itu apa kalau cuacanya itu kok Panas, panas, tebalnya malah rewel ya, nggih, Ibu, ya? iya iya, nggih. Bisa Sesu terjadi ruam-ruam gitu ya, Ibu, ya? nggih, Mhm kecuali bayi, kalau mhm bayi memang butuh kehangatan. Jangan terlalu mhm banyak ventilasi, mhm mungkin kipas mhm nggih, itu kan bisa nanti masuk angin nggih. mhm Nah, harus dijaga kesehatan kehangatannya. mhm Nah, kalau mhm, sudah oke. usia anak-anak mungkin kita Mhm kalau kita lihat itu sesuai cuaca nggih, mhm. cuacanya nggih, nggih itu, nggih. Menarik sekali ini sudah nggak terasa ya, Bu, ya. Berapa menit Nggih ini, Mas? Oh, sudah 28 menit ini Bu, tak terasa ya Bu ya. nggih, Karena memang menarik sekali berbicara mhm. terkait dengan pola asuh bayi. Begitu ya para sahabat sehat, mungkin, beberapa tema tadi sudah kita bahas tuntas dengan narasumber kita Ibu Yayu ini ya. Yang penting info-info tadi yang sudah diterima silahkan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya apa, putra-putri kita tetap dalam kondisi sehat, cerdas, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan usianya. Nah, Ibu ini Nggih. untuk mengakhiri jumpa kita pada kesempatan kali ini mungkin ada closing statement atau mungkin pesan-pesan khusus yang bisa diberikan kepada para sahabat sehat. Oh iya, Monggo, Ibu. eee, pesan atau himbauan dari pengasuh atau orang tua ya, harus rajin ikut kegiatan kelas ibu balita yang diadakan di puskesmas. Nah, tetap, rajin untuk membawa anak atau bayinya ke posyandu. Dan satu kali lagi pesan dari orang tua untuk rajin mungkin untuk apa, mendapat bagaimana cara mengasuh bayi atau anak itu membaca buku KIA. KIA Oh, yang diberikan pada saat hamil. Di mmm, situ banyak sekali, pengalaman atau cara-cara mengasuh bayi dari lahir sampai usia 5 tahun itu, Mbak Sofi. baik. Nggih nggih. Cukup, Ibu? Insyaallah cukup nggih. Baik baik, ini tadi disampaikan ya, untuk para sahabat saya terutama ibu-ibu muda ini yang masih memiliki putra-putri yang imut, mungkin yang masih dalam usia yang kita bahas pada kesempatan kali ini, buku KIA ya, Nggih. bukunya pink ya, Pink Ibu, pink, nggih ya. pink. Di situ adalah
kitabnya ibu hamil, ibu menyusui, ibu pengasuhan Nggih, dalam pengasuh pengasuhan anak, bayi, bayi. balita. Nah, di situ lengkap, komplit. Silahkan para sahabat sehat ini, terutama ibu-ibu muda ya, silahkan kontak dengan bukunya, buka, karena itu adalah kitab yang wajib dibaca. Baik. Baik begitu nggih, Ibu nggih. Baik, dengan Nggih. berakhirnya closing statement, maka berakhir pula seluruh rangkaian siar podcast pada hari ini. Sampai jumpa kembali di materi-materi berikutnya. Saya sendiri Sofi undur diri dan juga narasumber kita Ibu Yayu juga undur diri. Nggih. Saya Bu Yayu undur Nggih. diri. Dan juga Mas Joni ya, ini sebagai operator kita juga undur diri. Terima kasih atas perhatiannya, selamat beraktivitas kembali, semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua dan Amin. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum